Selamat pagi para guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Lesteria Stanggang SPD, Unit Kerja SD Negeri 1 Perdomuan 1. Materi yang saya bawakan, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, kelas 5. Menentukan ide pokok. Adapun tujuan pembelajaran, 1. Siswa dapat mengetahui pengertian ide pokok. 2. Siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Paragraf adalah bagian dalam suatu karangan yang mengandung suatu gagasan pokok atau pikiran utama dalam beberapa gagasan penjelas. Ada beberapa jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf deduktif. 2. Paragraf induktif. 3. Paragraf campuran. 4. Paragraf deskriptif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utama dalam paragraf terletak di awal paragraf. Paragraf induktif ialah paragraf yang kalimat utama dalam paragraf terletak di akhir paragraf. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utama terletak di awal paragraf, kemudian diulang kembali di akhir paragraf. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama atau gagasan utama paragraf menyebar di seluruh kalimat. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok adalah membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, kemudian menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah disebut ide pokok atau pikiran utama. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita baca sebuah bacaan Gerabah dari Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal sebagai sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap, dari mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah yang difungsikan sebagai peralatan
atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional sama seperti gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang terbuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Berdasarkan bacaan di atas, maka kita dapat menentukan ide pokok masing-masing paragraf. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah salah satu warisan budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah dan tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Sekian dan terima kasih materi yang saya bawakan. Salam sehat.